Presiden Jokowi membuka Jambore Nasional ke-10 tahun 2016 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Tezar Aditya dan juru kamera Manai Sobirin serta Abdullah Hoyrudin langsung dari Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Tezar, bagaimana jalannya gelaran Jambore Nasional kali ini? Ya, Carlos, baru saja Presiden Joko Widodo tadi membuka Jambore Nasional ke-10 sekaligus tadi merupakan hari peringatan Pramuka ke-55. Memang gerakan kepanduan di Indonesia yang disebut Raja Muda Karana atau Pramuka ini sudah berlangsung Jambore Nasional ini sejak tahun 1973. Dan yang menjadi menarik, Carlos, bahwa penyelenggaraannya di Jakarta ini terakhir kali diselenggarakan pada tahun 96 dan pada tahun ini 2016 kembali diselenggarakan di Jakarta, karena sebelumnya Jambore Nasional yang diadakan 5 tahun sekali ini pernah diadakan di beberapa daerah seperti Jawa Barat, di Sumedang, kemudian juga di Sumatera juga pernah diadakan sebelum di sini. Dan memang Carlos, yang menjadi menarik juga tadi ketika upacara pembukaannya terlihat bahwa gerakan pramuka ini masih sangat eksis di Indonesia. Ada sekitar 25.000 gerakan pramuka tingkat penggalang atau umur 11 hingga 15 tahun, yang berarti ini pramuka sekitar umur SD tingkat akhir, kemudian juga SMP. Ini banyak sekali ya, 25.000 yang berkumpul di Bumi Perkemahan Cibubur di sini, Carlos, serta selain dari seluruh pramuka penggalang seluruh Indonesia dari 34 provinsi, di sini juga dihadiri oleh perwakilan kepanduan dari 9 negara sahabat, yakni antara lain yang sudah kami lihat tadi ada dari Singapura, dari Thailand, dari Malaysia, dan juga dari Belanda untuk ikut berpartisipasi dalam Jambore Nasional pada tahun 2016 ini. Dan Carlos, memang jika kami klasifikasikan ada tiga hal yang nantinya akan dilakukan bersama-sama oleh para pramuka tingkat penggalang. Yang pertama ini adalah kegiatan perkemahan di mana mereka akan dilatih secara mandiri, mereka tinggal sendiri bersama teman-teman mereka, memasak sendiri begitu, Carlos. Kemudian yang kedua adalah kegiatan scouting skill. Ini adalah kegiatan khas pramuka di mana mereka akan diajari dan juga belajar dan juga berkompetisi terkait dengan misalnya tali temali, kemudian juga sandi-sandi yang dulu pernah mungkin kita pelajari pada saat kita mengikuti pramuka di SD dan juga SMP, Carlos. Dan yang ketiga ini adalah kegiatan sosial budaya. Biasanya, Carlos, pada malam hari nanti akan diadakan gelaran panggung budaya yang nantinya akan berganti-ganti setiap harinya. Jadi misalnya hari ini ditampilkan kesenian dari DKI Jakarta, kemudian besok dari Jawa Barat, kemudian besoknya lagi dari Papua. Ini juga untuk mengenalkan kepada anak-anak pramuka usia 11 hingga 15 tahun bagaimana kemudian Indonesia ini memiliki budaya yang banyak sekali dan diperkenalkan antara satu provinsi dengan provinsi lainnya. Selain itu, Carlos, yang menjadi menarik juga nanti mereka akan secara bergantian mengunjungi situs-situs wisata di DKI Jakarta. Kami mendapatkan informasi bahwa nantinya mereka akan bergantian ke situs-situs wisata seperti misalnya ke Monas, ke Museum Gajah, kemudian ke Taman Mini Indonesia Indah. Begitu, Carlos. Dan memang tadi ketika pembukaan ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan juga Menko PMK Puan Maharani beserta tentunya jajaran Kuarnas, yakni Ketua Kuarnas saat ini Adi Aksa Daud juga tadi hadir tentunya dalam acara ini. Carlos. Kegiatan yang sangat bermanfaat, kita bisa merasakan dulu mengikuti pramuka, lalu kemudian untuk Jambore kali ini dengan kehadiran Presiden, apa sesungguhnya pesan yang mau disampaikan oleh Presiden kali ini di Jambore Nasional, Tezar? Ya, Carlos, sebenarnya tadi dalam pidato Presiden atau dari sambutan Presiden dalam pembukaan acara Jambore Nasional dan juga peringatan Hari Pramuka ke-55 ini ada 2 poin yang saya tangkap terkait dengan organisasi pramuka atau kepanduan Indonesia. Yang pertama adalah harus momentum ini dijadikan momentum mengembalikan semangat anak muda untuk kembali aktif, menyiapkan generasi yang kuat, tangguh, dan juga berkemampuan dalam menghadapi tantangan global. Ini sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan bahwa Indonesia dan juga negara-negara di seluruh dunia saat ini sedang menghadapi persaingan dan juga persaingan antar regional dan juga persaingan antar negara. Inilah yang kemudian pramuka dapat ambil andil untuk menyiapkan generasi yang kuat dan juga tangguh serta siap untuk berkompetisi dengan negara-negara lain di dunia. Dan yang kedua, Carlos, ini juga pesan dari Presiden adalah pramuka harus mengikuti teknologi yang berkembang. Jangan kemudian pramuka
Dan kemudian Pramuka malah karena kemudian mempertahankan konvensionalitasnya, mereka kemudian tertinggal oleh teknologi. Dan kemudian Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa para pramuka dan juga para pemuda di seluruh Indonesia ini harus arif dalam menggunakan sosial media, tidak boleh digunakan kemudian dengan hal-hal yang negatif, tapi harus digunakan untuk hal-hal yang positif. Berikut adalah cuplikan pidato Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Jambore Nasional ke-10. Gerakan Pramuka juga harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini dengan baik dan cerdas. Gunakan kemajuan teknologi informasi untuk menyebarkan pesan-pesan gerakan Pramuka. Gunakan media sosial baru untuk mengajak anak-anak muda lainnya bergabung ke gerakan Pramuka. Untuk lebih menarik minat anak-anak muda terlibat dalam kegiatan Pramuka yang keren dan menyenangkan. Namun, saya juga mengingatkan pada kita semuanya agar media sosial jangan dipergunakan untuk hal yang tidak produktif, apalagi dipergunakan untuk mencela, jangan, untuk mengumpat, jangan, untuk merendahkan orang lain, jangan, untuk menjelekkan orang lain, jangan, untuk menebar kebencian, jangan. Ya, Carlos, pihak kepolisian juga menghimbau agar masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan bumi perkemahan Cibubur ini ataupun melewati bumi perkemahan ini dihimbau untuk mencari jalan alternatif lain karena memang potensi kepadatan dan juga kemacetan di depan bumi perkemahan ini masih bisa terjadi karena ini masih akan berlangsung sejak hari ini 14 hingga nanti 21 Agustus dan juga setiap harinya akan ada 100 bus yang akan lalu lalang masuk dan juga keluar bumi perkemahan ini karena memang ada sedikitnya 25.000, bisa dibayangkan bagaimana kemudian keramaian di bumi perkemahan dan juga potensi yang akan disebabkan oleh adanya acara Jambore Nasional. Carlos, kembali ke Anda. Baik, sukses untuk Jambore Nasional dan selamat Hari Pramuka yang